Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada seluruh kehidupan kami untuk memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
berdiri karena Dia adalah Allah yang terbesar dan mulia dalam setiap kehidupan kita. Mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua senang jiwa aku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita
Biarlah Roh Kudus melawat kehidupan kita dan mengubahkan kita hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau melawat setiap kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Roh Kudus memenuhi kami pagi hari ini. Dan kami semua siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang sama melawat kami semua pagi hari ini. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik bagi Bapak Ibu yang ada bersama di tempat ini, maupun Bapak Ibu saudara yang berada di rumah yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Saya percaya dari kita memuji Tuhan dan sampai saat ini Dia ada, Dia hadir, Dia berkarya di setiap hati kita. Mari tetap buka hati saudara untuk kita menikmati firman Tuhan. Saya ajak kita membuka Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 38. Mari Bapak Ibu kita membaca bersama, baik Bapak Ibu di rumah maupun yang ada di sini. Kita membaca firman Tuhan ini dengan iman bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Amin. Silakan duduk. Tema firman Allah saya pagi hari ini adalah, masihkah ada keraguan di dalam hatimu? Tema yang mengandung pertanyaan. Yang saya ambil di ayat 38. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah ada keraguan di dalam hatimu? Ini menjadi pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Yesus tahu persis keadaan murid-murid pada saat itu ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan murid yang lain. Peristiwa ini terjadi setelah kedua murid yang menuju ke Emmaus sudah dipulihkan. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dan mereka menyaksikan bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu dengan murid-murid. Ketika mereka ada berkumpul bersama dan mereka katakan Yesus sudah bangkit. Namun setiap kesaksian dari orang-orang yang telah bertemu dengan Yesus pada saat itu setelah Yesus bangkit, ternyata itu belum cukup untuk membuat murid-murid itu percaya benar bahwa Yesus sudah bangkit. Malah sebaliknya, kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, bahwa murid-murid sekalipun mereka sudah mendengar beberapa kesaksian dari orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, bahkan melihat Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit, namun mereka belum percaya. Mereka masih ragu-ragu. Kata ragu-ragu ini atau kata ragu ini mengandung pengertian tidak tetap hatinya
Ragu itu artinya bimbang. Ragu itu sanksi. Ragu itu kurang percaya. Jadi kalau murid-murid masih ada keraguan-raguan di dalam hati mereka, ini satu keadaan yang dialami oleh murid-murid saat itu, keadaan mereka sedang ragu, keadaan mereka sedang bimbang, keadaan mereka sedang kurang percaya, tidak tetap hatinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia benar-benar sudah bangkit. Itu sebabnya ketika Yesus melihat murid-murid ini bahwa mereka sedang meragukan kebangkitan Yesus dan kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-murid atau orang-orang yang telah menyaksikan atau melihat dan berjumpa dengan Yesus. Jadi mereka masih ragu bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Saudara, saya harus mengakui itu sebab apa? Sebab pada waktu Yesus bangkit, sekalipun mereka sudah dikatakan oleh malaikat Tuhan bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit dan mereka sudah membuktikan melihat di dalam kubur bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur, dia benar-benar sudah bangkit. Kemudian dari para penjaga-penjaga kubur yang saat itu menjaga kubur itu benar-benar mereka menyaksikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Mereka heran, mereka terkagum-kagum. Kenapa? Ketika Yesus bangkit, mereka menyaksikan sendiri bahwa benar Yesus sudah bangkit. Dan mereka pun mengakui bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu sebabnya ketika mereka datang dan mereka katakan, mereka sampaikan kepada para imam-imam kepala bahwa Yesus sudah bangkit. Apa yang dikatakannya benar-benar terjadi. Kemudian apa yang dikatakan oleh para imam-imam? Karena mereka tidak mau berita ini tersebar bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit, mereka menawarkan uang, menyogok para prajurit itu. Untuk apa? Supaya mereka berkata bohong. Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri, diambil oleh murid-muridnya. Dan firman Allah katakan itu, berita itu tersebar. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran murid-murid sekalipun Yesus sudah bangkit, orang-orang sudah menyaksikan dia benar-benar bangkit, tapi masih ada keraguan-raguan. Mereka masih ragu, di dalam hatinya masih ragu, apakah benar Yesus sudah bangkit? Saudara, Markus 16 ayat 14, di situ dijelaskan bahwa Yesus mencelah ketidakpercayaan murid-murid terhadap kebangkitannya. Yesus mencelah, Markus 16 ayat 14. Yesus mencelah ketidakpercayaan mereka. Sekalipun mereka sudah tahu, mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih ragu-ragu. Yesus mencelah ketidakpercayaan mereka. Di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya kehidupan orang-orang percaya seperti murid-murid untuk mereka benar-benar percaya bahwa Yesus itu benar, dia Allah dan dia benar-benar sudah bangkit. Saudara, saya memberikan beberapa catatan. Mengapa seseorang, apalagi murid-murid pada saat itu, mereka ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, karena mereka pada saat sekalipun Yesus sudah bersama mereka kurang lebih 3,5 tahun, tetapi ternyata murid-murid belum benar-benar mengerti atau belum benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Sekalipun mereka selalu bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka belum benar-benar mengenal Yesus, siapa dia sesungguhnya. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka masih memahami Yesus adalah anak seorang tukang kayu, Yusuf dan Maria. Jadi mereka belum benar-benar mengakui dan mengenal Yesus bahwa dia benar-benar adalah pribadi Allah.
yang berinkarnasi, yang menjelma menjadi manusia. Sekalipun dia manusia, dia menjadi manusia, tapi dia benar-benar adalah Allah. Mereka belum mengenal Yesus sejauh itu. Mereka masih mengenal Yesus sebatas dia seorang anak Yusuf dan Maria. Yang kedua, mengapa mereka ragu? Karena mereka tidak mengerti dengan benar firman Allah yang dikatakan oleh Yesus selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau melihat bahwa percakapan atau pengenalan Yesus dengan murid-murid itu selama Yesus bersama mereka, Yesus menceritakan siapa dia sesungguhnya. Sekalipun Yesus sudah menceritakan, menjelaskan kepada mereka siapa dia, tapi mereka belum benar-benar mengerti apa yang Yesus katakan. Artinya bahwa ini seperti orang-orang percaya yang mengaku mengenal Yesus, tapi mereka belum sungguh-sungguh mengenal dia dengan benar. Yang kedua, yang mengaku mereka mengerti firman, tapi mereka tidak benar-benar mengerti firman Allah dengan benar. Hanya kulitnya saja. Firman Allah yang mereka pahami adalah firman Allah yang benar-benar, belum benar-benar firman Allah yang dalam, yang sesungguhnya, masih sebatas luarnya saja. Saya gambarkan murid-murid seperti itu. Jadi mereka belum mengerti benar firman Allah yang Yesus sampaikan. Itu sebabnya ketika Yesus mati dikubur, mereka masih ragu. Sekalipun berita kebangkitannya sudah terdengar, mereka tetap masih ragu terhadap kebangkitan Yesus. Yang ketiga, mengapa keraguan itu terjadi? Karena selama ini, Bapak Ibu, ya, mungkin mereka seperti orang-orang, ada orang yang berkata, mengenal Tuhan tapi sebatas mengenal Tuhan dari apa kata orang. Artinya bahwa belum benar-benar mengalami satu pengenalan yang sungguh kepada Yesus. Baru sebatas apa kata orang. Saya coba hubungkan dengan Ayub. Di dalam Ayub pasal 42, kalau kita melihat dan kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang benar, seorang yang berkenan kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Tetapi Bapak Ibu tahu apa yang Ayub alami? Dia alami proses yang begitu luar biasa dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam pribadinya juga. Dalam segala sesuatu kita lihat bahwa Ayub mengalami proses yang begitu berat. Ayub pasal 42 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub ketika mengalami proses yang begitu luar biasa beratnya. Dia harus berhadapan dengan keluarga, dia harus berhadapan dengan teman-temannya yang pada akhirnya di saat dia sedang membutuhkan pertolongan, namun mereka tidak memberikan semangat, tidak memberikan spirit khusus untuk membangkitkan Ayub pada saat itu. Tetapi ketika Ayub benar-benar dalam proses Tuhan, dia semakin membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami kuasa Tuhan yang menjamah hidupnya. Maka di ayat 5 dia katakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ini berbicara satu pengenalan yang bukan hanya berdasarkan apa kata orang. Kalau kekristenan kita, kalau pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa kata orang, ketika kita mengalami proses Tuhan, itu akan memudahkan seseorang meragukan Tuhan, bahkan meragukan kuasa Tuhan, meragukan firman Tuhan.
Tetapi kalau kita punya hubungan yang benar-benar intim dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita tidak lagi berkata menurut apa kata orang, tapi saya sendiri sudah mengalami pengenalan karena aku berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Ini alasan mengapa orang mengalami keraguan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang ragu, menurut Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-37, orang yang ragu dia akan diliputi dengan rasa takut. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Jadi orang yang mengalami keraguan, orang yang dalam keadaannya itu sedang bimbang, kurang percaya kepada Tuhan, dia akan diliputi dengan rasa takut. Kemudian yang kedua, orang yang ragu, dia akan berprasangka negatif terhadap sesuatu, sekalipun sesuatu adalah sesuatu yang positif. Ketika Yesus hadir, mereka menyangka dia bukan Yesus, tapi mereka menyangka dia adalah hantu. Ini prasangka negatif. Kalau orang sedang ragu-ragu, sekalipun Yesus sudah hadir dalam hidupnya, dia penuh prasangka. Dia tidak akan menyadari bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Dia sedang mengalami keraguan. Ada prasangka negatif terhadap sesuatu. Yang berikut, di ayat yang ke-36 dikatakan, ketika Yesus datang berdiri tengah-tengah mereka, maka Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Seharusnya ketika Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, mereka seharusnya satu mengalami damai sejahtera. Karena apa yang Yesus katakan itu, perkataan Yesus itu bukan hanya perkataannya, tetapi ada sesuatu yang pasti terjadi di dalam hati, yang dialami oleh seseorang di dalam hatinya ketika dia mendapatkan berita tentang damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Namun saat itu mereka tidak sepenuhnya menikmati damai sejahtera. Kenapa? Sedang mengalami keraguan-raguan. Mereka tidak mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Itu orang-orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu, orang yang penuh keraguan, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari apa yang dia harapkan. Kenapa? Penuh dengan keraguan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita renungkan firman Allah pagi hari ini. Saya ingin supaya hari-hari ini jangan sampai kita sekian tahun, puluhan tahun mengenal Tuhan, tapi hari ini kita masih ragu terhadap Tuhan. Sehingga Yesus datang kepada murid-muridnya, dia berkata bahwa mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Masihkah ada keraguan di dalam hatimu? Pagi hari ini Bapak Ibu renungkan firman Allah ini. Masihkah ada keraguan dalam hatimu tentang Yesus? Yang pada akhirnya berakibat orang yang ragu, mereka akan diliputi dengan rasa takut. Mereka akan berprasangka negatif. Mereka tidak akan mengalami damai sejahtera dalam hatinya. Mereka tidak akan pernah mengalami atau mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka harapkan. Kenapa? Karena mereka masih tetap hidup dalam keraguan-raguan terhadap Yesus. Tapi pagi hari ini, saya percaya kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mengerti keadaan saudara dan saya pagi hari ini. Baik engkau yang ada di sini, engkau yang ada di rumah. Saudara percaya bahwa Dia sedang menyelidiki setiap hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengerti mungkin hari-hari kita sedang mengalami keraguan-raguan itu. Kita sedang mengalami satu keadaan ragu, bimbang, tidak percaya atau kurang percaya sama Tuhan. Sekalipun kita sudah mendengar firman Allah bertahun-tahun, tapi keraguan-raguan itu masih terus meliputi kita. Sehingga kita tidak dapat berbuat sesuatu. Kita tidak berani untuk melakukan sesuatu karena masih ada keraguan-raguan di dalam hati kita. Pagi hari ini
beberapa hal yang saya ingin berikan saudara sebagai perenungan kita. Bagaimana supaya kita dapat keraguan-raguan kita ini dapat diatasi dan kita dipulihkan, hati kita dipulihkan, hati kita kepada Tuhan itu dipulihkan, sehingga kita tidak lagi diliputi dengan keraguan-raguan terhadap Tuhan. Kita dipulihkan. Kita lihat di sini. Yang pertama, bagaimana supaya kita dapat mengatasi keraguan itu? Yang pertama, kita perlu yang namanya kehadiran Yesus dalam hidup kita. Ayat 36 berkata, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Apa yang mereka percakapkan? Tentu tentang Yesus yang sudah bangkit. Tetapi mereka masih ragu-ragu. Tiba-tiba Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kalau ayat 36 kita perhatikan di sini Bapak Ibu, mereka sedang berkumpul dan masih ada keraguan-raguan di dalam hati mereka tentang Yesus, maka tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ini berbicara, saudara, kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Kita perlu kehadiran Tuhan. Kita perlu Yesus hadir di dalam setiap pribadi kita. Tanpa kehadiran Tuhan, kita tidak akan pernah dipulihkan dari keraguan-raguan. Tanpa kehadiran Tuhan di tengah murid-muridnya pada saat itu ketika mereka berkumpul, mereka terus akan tinggal dalam keraguan-raguan. Tapi Yesus luar biasa. Dia tahu bahwa murid-muridnya sedang diliputi dengan keraguan-raguan. Itu sebabnya Yesus yang berinisiatif. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Yesus hadir. Kita perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak mengalami kehadiran Tuhan. Saudara yang sedang ragu, saudara sedang takut, saudara sedang bimbang hari ini, hadirkan Yesus. Biar engkau mengalami kehadiran Yesus dalam hidupmu. Di saat engkau sendiri, di saat engkau bersama dengan keluarga, hadirkan Yesus dalam hidup. Maka saya percaya dia akan memulihkan keadaanmu dimanapun engkau ada saat ini. Berapapun jumlahnya engkau sedang berkumpul saat ini di rumah. Percaya firman Allah berkata Matius 18 ayat 20. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Saudara percaya bahwa dia ada di tengah-tengah saudara hari ini. Dia ada di tengah-tengah di rumah saudara hari ini. Dia ada di dalam hatimu. Kita perlu dia. Kita perlu Yesus hadir dalam hidup kita. Kalau dia hadir, saya percaya dia akan memulihkan keadaan kita. Amin. Ada lagu lama berkata, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh kehadiran Yesus. Haleluya. Kita butuh Yesus. Kita perlu Yesus. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengatasi keraguan kita? Ayat 36, ketika Yesus ada di tengah mereka, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ayat yang ke-38 berkata, ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Saya mau katakan di sini adalah berbicara tentang ayat 38. Yesus ingin agar murid-muridnya mengizinkan Yesus itu bukan hanya hadir, bukan hanya ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka mengizinkan Yesus itu menyentuh sampai ke dalam hati mereka. Yesus menyentuh, mengizinkan Yesus itu menyentuh hati mereka. Menyentuh hati mereka. Itu sebabnya firman Allah berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Yesus sedang menyentuh hati mereka, keadaan hati mereka pada saat itu. Yesus ingin supaya di saat mereka sedang menghadapi masalah, di saat mereka tertekan, di saat mereka bimbang, Yesus dapat mereka mengizinkan Yesus untuk menyentuh hati mereka. Supaya mereka benar-benar dapat menikmati kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Menyentuh hati mereka. Saudara, itu berbicara tentang bagaimana kita mau mengizinkan Yesus bukan hanya hadir,
tapi dia masuk di dalam hati kita. Amin. Amin. Yesus masuk dalam hati kita. Lagu lama berkata, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Kalau kita mengizinkan Yesus masuk menyentuh hati kita, maka saya percaya dia akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dia akan merubah hidup kita. Dia akan merestorasi seluruh hidup kita. Kenapa? Kehadirannya. Dan ketika kita mengizinkan dia masuk dalam hati kita, menyentuh hati kita, disitulah dia akan berkarya secara leluasa dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat mengatasi keraguan? Di ayat yang ke-39, kita harus memfokuskan diri kita, pandangan kita kepada Yesus. Kita harus memperhatikan dengan seksama Yesus, Tuhan itu. Fokus kepada Tuhan. Ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Yesus mau benar-benar mereka fokus. Jangan fokus kepada kekecewaan, keputusasaan. Jangan fokus kepada masalah yang kau hadapi. Tapi Yesus berkata, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, akulah sendiri ini. Haleluya. Bahkan sampai Yesus berkata, rabah, lihat. Haleluya. Karena hantu tidak ada dagingnya dan tulang. Yesus ingin mereka benar-benar fokus kepadaku. Bagaimana kita dapat mengatasi keraguan kita? Kita harus fokus. Kita harus benar-benar memperhatikan dengan seksama pribadi Tuhan. Jangan terfokus kepada yang lain. Itu akan membuat kita tambah bimbang, tambah ragu. Tapi fokuslah kepada Yesus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Itu ayat yang sering kali kita baca dan perhatikan. Ketika kita ada di dalam Tuhan, marilah kita mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Perhatikan Tuhan dengan seksama. Maka kita akan dipulihkan dari keraguan kita. Yang terakhir, bagaimana kita dapat dipulihkan dari keraguan kita? Kita harus mendengar firman dan membuka hati bagi firman. Mendengar firman dan membuka hati kita bagi firman Tuhan. Ayatnya yang ke-44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Wah, saudara bisa bayangkan sampai Yesus bangkit, ternyata murid-murid belum dapat mengerti dengan benar apa yang Yesus katakan. Tapi ketika Yesus tahu mereka sedang ragu-ragu, maka Yesus datang dan berkata atau menyampaikan firman. Yesus kembali menyampaikan firman ini kepada mereka supaya mereka mendengar dan mereka benar-benar membuka hati bagi firman itu. Yesus mau mereka terbuka hatinya bagi firman. Dan mereka ketika mendengar firman dengan seksama, Yesus menceritakan firman dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, bahkan kitab Mazmur. Saudara, disitulah maka ayat 45 berkata, lalu ia membuka pikiran mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya mendengar firman, tapi bukalah hati kita untuk firman Tuhan. Kalau saudara mendengar dan membuka hati, hari ini saudara sedang mendengar di rumah, kemudian saudara buka hati bagi firman. Jangan pernah menolak firman. Jangan pernah bosan terhadap firman. Tapi mari buka hatimu. Izinkan Tuhan itu masuk. Izinkan dia berbicara di hati kita. Bagaimanapun bentuk firman Allah itu datang kepada kita. Seringkali daging kita tidak terima firman Allah itu. Karena apa? Karena kita menganggap firman Allah itu terlalu keras.
Firman Allah itu terlalu tajam. Padahal memang firman Allah itu tajam seperti pedang bermata dua. Tetapi percayalah, kalau kita mau mendengar dan membuka hati kita bagi firman, saya yakin firman itulah yang akan membuka hati kita atau membuka pikiran kita, sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ketika kita membuka hati bagi firman, maka firman itu akan membuat saudara dan saya itu dipulihkan dalam segala keadaan kita. Firman Allah tidak pernah gagal. Amin. Firman Allah tidak pernah gagal. Itu sebabnya dengarlah firman Allah. Buka hati bagi firman. Jadikan firman Allah itu menguasai hidupmu. Maka saudara perhatikan murid-murid mereka dipulihkan. Dan setelah mereka dibukakan pikiran mereka oleh Tuhan karena mereka telah menerima firman itu, maka yang mereka alami, mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Mereka mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Mereka menjadi pembawa berita pertobatan. Mereka menjadi orang-orang yang menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena mereka dipulihkan dari keraguan-raguan mereka. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan pakai hidup kita hari ini. Amin. Tuhan akan jadikan kita orang-orang yang menikmati sukacita di dalam Tuhan, yang menikmati damai sejahtera, yang dapat menjadi saksi Tuhan, yang membawa berita-berita tentang kuasa Tuhan, kebangkitan Yesus itu. Dan lewat hidup kita, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah, kalau kita sudah dipulihkan dari keraguan-raguan kita, pasti kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya sampai di situ. Saudara, izinkan roh Tuhan itu menguasai seluruh hidup kita. Maka roh Tuhan itu akan membuat saudara saya itu mengalami perkara-perkara yang besar dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi ini, dimanapun engkau berada, saudara yang benar-benar fokus sama Tuhan, mari pandang dia dengan iman. Saudara, engkau mungkin sedang mengalami keraguan-raguan di hari-hari ini. Engkau sedang bimbang, engkau sedang ragu, engkau sedang kurang percaya terhadap Tuhan karena berbagai masalah yang kau hadapi, karena tekanan dalam hidupmu, karena intimidasi yang sedang kau alami. Tapi percayalah pagi hari ini, Tuhan tahu apa yang kau sedang alami. Mari buka hati bagi Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus nyata dalam setiap pribadi kita di tempat ini maupun engkau yang ada di rumah. Mari pandang dia dengan iman di rumah masing-masing, di tempat kau berada. Pandang Yesus. Haleluya. Oh Yesus, kita mau datang dan kita mau menyembah dia. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang purify. Haleluya. Kuasanya memulihkan keadaan kita. Kuasanya memulihkan keadaan kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Buka hati saudara dan kita mau pandang dia. Izinkan Roh Kudus menjamah. Izinkan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun terkadang kita merasa sendiri, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Tampilkanlah Yesus Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Datang dalam hadirat-Mu, berserah penuh pada kehendak-Mu, karya salib-Mu yang selamatkanku. Amin Yesus. Menerima dengan iman dan memulihkan kita. Haleluya. Ku datang dalam hadirat-Mu. Pandang dia sambil kita memandang, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Karya salib-Mu yang selamatkanku, menerimaku, yang memulihkanku. Angkat tangan, katakan haleluya. Kuasa-Mu
Engkau. Haleluya, kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sudah bangkit. Kami percaya Engkau sudah naik ke surga. Engkau menyediakan tempat bagi kami semua. Dan Engkau yang sedang memperhatikan setiap hati kami umat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau yang melihat apapun yang sedang kami hadapi dan kami alami saat ini. Bapa, kami percaya dengan kehadiran-Mu, dengan kuasa-Mu yang bekerja di setiap hati kami. Kami percaya Engkau memulihkan keadaan kami pagi hari ini. Kau yang menjamah kami di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Kami percaya kuasa-Mu sudah memulihkan kami. Roh Kudus, jamah setiap kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau ada di sini, Engkau ada di rumah-rumah umat-Mu. Engkau menjamah hati kami pagi ini. Di dalam nama Yesus, Engkau memulihkan hati kami. Engkau memulihkan keadaan kami di dalam nama Yesus. Engkau yang lemah, Engkau dikuatkan. Engkau yang sakit, Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan Roh Kudus, Engkau memberikan jalan keluar dalam segala keadaan apapun yang kami alami. Kami percaya Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Engkau meteraikan firman-Mu. Dan Roh-Mu terus menuntun kami berjalan dengan iman, mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Setiap kami yang sudah bersekutu dengan Tuhan, sudah dilawat oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus,
Kami berdoa buat umat Tuhan. Rumah tangga mereka Tuhan berkati. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Studi umat-Mu diberkati. Sekalipun mereka harus menjalani studi secara online, tapi hikmat Tuhan, keberhasilan dari Tuhan Engkau berikan buat anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit sekali lagi Tuhan jamah, dimanapun mereka ada, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus ada mujizat kesembuhan. Terima kasih, setiap persembahan kami yang kami berikan bagi Engkau diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Sekarang saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Saudara pulanglah, terimalah berkat rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai dan memberkati kita semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan ini, dan teringat kami buat bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan kiranya memulihkan supaya virus ini dapat teratasi oleh karena campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, pulihkan dalam nama Yesus, dan kami bebas untuk beraktivitas, bebas untuk memuliakan Engkau. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang diberkati katakan amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji